mati kan ino gitu hang aja lu. Ini ya saling semprak kendah pe. Ngaji terus jamaah arak keluarga anda ninggal lelah dan yang betul beli aning lenek meta dengan himandi. Ndak nangano. Jadi demo saling tulik kan kita kencat ngaji ke ila ita ini. Tawang diri. Jadi ngombe cara temandi ndak binana temandi dengan hidup. Ndak binana. Dikutok doa, dikutok kenokanea, dia dulu berdoa agama. Daripada daurung meta dengan nekan jauh luar gubuk lantaran doa, usara yang depan di timak dia dulu berdoa, angan dah mereka adu berdoa, ya Allah, mudahan asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Lamun nahine jande na khilaf darak gin marani da bid'ah. Karena hadisnya ada dalam hadis Tirmizi, statusnya hasan. Kanggo tekadi. Lagu lamun dagana assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Siap-siap naluik marani da bid'ah. Ndak tono terpagah bara biasa itu kan saling pagahin. Aduh apa ada kan dah haladang maine be kena. Nah jadi beda dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وانشر وهقل وإيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini. Maka kita bersyukur kita termasuk ke dalam orang-orang yang disayangi. Karena para ulama mengatakan ciri-ciri orang yang sedang disayangi, dikasihi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang lunak hatinya, gemar hatinya, terdorong hatinya untuk selalu berbuat berbagai macam bentuk kebaikan, terlebih dalam bentuk menghadiri majelis ta'lim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berikut ayah dan ibu kita, saudara-saudari kita, kakek nenek kita, anak cucu kita, mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul kubra di padang mahsyar, mendapatkan syafaat bantuan ketika kita dalam perhitungan, mendapatkan syafaat bantuan ketika kita akan menjalani siratal mustaqim. Segala macam bentuk syafaat mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita saat ini oke kalian deh. Oke. Kita sudah masuk ke dalam fasal yang berbicara tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Sudah kita masuk itu kan, ada 4 kewajiban kita. Pertama, apa pertama Bu? Memandikan. Dia ngomong ke pertama? Apa ini? Oh, kembang ini. Biasa itu dia menarak mati kan ino gitu hang aja lu. Ini ya saling semprak kenapa ya? Becat tono becat. Jadi kewajiban yang pertama kalau ada orang meninggal apa? Memandikan. Setelah memandikan, masa? Kapan dulu? Setelah kapan? Disolatkan.
Masa tulak mandi ya. Ara dengan nagi ya nek. Jadi ngelider anu. Di, disolatkan dan dimakamkan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada memandikan. Jadi kira-kira tahu hidayno? Dak tengaji terus jemaah arak keluar ganda ninggal. Lelah hidan ning betul beli aning lenek meta dengan himandi. Ndak nangano. Jadi demo saling tulik kerja kita kencat ngaji ke ila ita ini. Tawang diri. Jadi ngombe cara temandi ndak binana temandi dengan hidup. Ndak binana. Dikutok doa, dikutok kena-kena. Dia dulu berdoa agama. Daripada daurung meta dengan nekan jauh luar gubuk lantaran doa. Usara yang depan di timak di dulu berdoa. Angan, dah mereka berdoa. Ya Allah, mudahan itu. Nah kemudian sunnahnya adalah lagu sulit nekan deh, yaitu taiwa kan panggung leka ketuta tetekano tiana no ading-ading. Nah kemudian membasuhnya juga tidak boleh keras-keras. Kemudian air yang pertama sunnah dengan dicampur dengan daun bidara. Kemudian ada bau kapurnya juga terakhir kadu bersin. Kita akan masuk kepada pembahasan kewajiban yang kedua. Apa yang kedua? Mengkafankan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi asatidina wa masyayikhina wa ulumi ulama'il muslimin fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yukfanul mayyitu dzakaran kana au unsa baligan kana au la. Dan wajib hukumnya mengkafani mayit itu baik dia laki atau perempuan, baik orang sudah dewasa ataupun masih anak-anak, semuanya wajib dikafani. Fi thalathati abwa aswabin. Sunnahnya adalah pakai 3 lapis. Baidin, sunnatnya pakai kain kafan yang putih. Wajibkah na putih? Hindi. Mundara putih si bedang, mundara bedang hijau, mundara sini garit dengan ini tidak apa-apa. Tapi sunnahnya putih. Wa takunu kullaha lafaipun mutasawiyatun tulan wa ardan. Sunnahnya 6 segi 4 merapat. Lagu kita jarang dengar. Biasa itu segi 4 panjang berarti per. Sunnahnya sebenarnya merapat. Yang umbe itu na sunnahnya merapat. Ante na si say hinodang wah bega bagus kerungkupan. Karena lamun tagin ngadu po si si panjang tuk no beli manusia no misalnya kain ukuran tiper ini kan gini belona misal semeter atau semeter kira biasa ini si girang budget tau aja. Nah lamun talipat dia tu amasi ketempo misalnya lipat na manusia lipat ta lamun tambeli kain kan belo hinon deh. Nah, nangka lamun nah ini to beli manusia gin keten dia kerungkupan. Lebaran no. Belu aja terombo. Nah, beluan kedik inta bau lagu ini kan dia tahu. Nah, ulah dengan jahitangan dah terkadang. Ambong teh ya. Nah, piran to tagir rekengnya sei lapis na bue kelipat selapu na ketutup ndarak penggitan sekedik-kedik. Baru terekeng sei telu kainna. Lagu si pertama no demena tali demena pekeno kono tempo potone mana. Terus si kedua no baru na kerungkupan berarti pira terekeng. Ada sai. Tima na 2 lapis kain no. Karena piran na kerungkupan baru terekeng 1. Nah ini to na sunnah na beliankah. Jadi sunnahnya adalah merapat.
tastatiru kulla wahidatin minha jami'al badan. Satu lipatan pertama habis menutupi semua badan, lipatan kedua habis menutupi kain bungkus yang pertama, kemudian lipatan yang ketiga habis menutupi kain kafan yang kedua. Mara wudu nokah sunnah wudu berbasuh 3 kali. Tok tarekeng saino na buik jari. Mara misal ita iman ta lagu ara karing kejek hino. Tok ta karing sekali, 2 kali wah jari beruk na buik rata. Nah, maka itu baru dihitung 1. Nah, bareh le babalas na endah perlu ta hitung. Ini 3 kali tadang lagu mentang-mentang wah rata pertama itu kan buik wah ne, saik wah ne, entah baru tengah ngaji kan saik wah. Terus bareh kedua aja na, aduh kerja wah ino pulo ne, besok kan ngange saik 2, no 3 wah jari ya ina. Berarti ora saik dong ino. Karena tu terekeng sunnah ino setiap 1 rekengan buik kena. Pada sangkapan ini. Tuk tarekeng saik kapan? Waalaikumsalam. Tuk tarekeng saik kapan? Buik ketutup. Wah ino lapis tes yang kedua. Tuk tarekeng nomor 2, buik ketutup malik. Datang ke telu, tuk tarekeng telu, buik ketutup. Nah ngano, jadi dia kejauh sekolah ketutup nek pertama be. Nah, berarti kedua ketelu hilang sunnah ka. Begitu juga wudu. Sah enggak wudu orang pertama dong tu ajakan nanu isi sah lagu pak sunat telu ino urangnya mau. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Lapisan yang ketiga itu tidak dihitung imamah atau baju. Artinya munaara dengan tama kemang tuk takapanin bareng imamahna berarti pira pakaianna 4. Telu kapan sai imamah. Munta kapanin dengan hinogin kuburang lantong jasna. Nah, berarti pira pakai lantong jas lantong imamah. Berarti 5. Intinya si teluno khusus kain kapan. Dan itu sunnah hukumnya memakamkan orang dengan pakaian yang dia sayangi. Kalau kita renung-renung deh, kalau kita renung-renung cerita-cerita simbit itu bisa jadi kah? Ara dan kaitan barang agama. Yang umbe dalam agama ta embe pakaian sehari-hari si demen takadu itu sunnah tabarangangnya. Ino kancan tengah duangnya. Nah, embe langan tengah cerita-cerita simbit itu. Biasa lamun dengan datengin atau ngumbe wah ngano sang rohna atau apalah istilahnya bahasa nangkano kan rohna macam khilafiah lah itu. Terkadang dia akan kembali mencari sesuatu yang dia disayangi. Supapasian ino to nagirang apa jin lolon jin si apa rana jin karin hino no nempel ya di amele meta dengan lain petana dengan si paling kangen sang almarhum tono aningan nempel. Nah sehingga dengan hino baresi datengin nano si tiba biasa Papua ke anak ke atau saya akan dominan dia bergelagat seperti almarhum karena jin karina ketua kah. Nah salah satu di sini kan sunnah orang memakamkan dengan apa yang sangat senang dia pakai. Nah sang ita kini ada logika kita sendiri sang hino tu arak girang ule apa cerita no arak papai kangen de demelena alat tekan la kelabi ini dang demen kadu peh kebalik terus gara-gara dengangan ini dang lion terus padahal seharusnya lamun hino dang kekaduane kereng namilu. Nah angka ino kan angko cerita simbit-simbit ino bro dengan himbait papa kegirangan ino biasa ya barah gendet det aneh-aneh tapi kah bande takut lamun dengan siap tapi kah labu ita hendak siap aja bah roga-roga kebelas itu. Dijasin dia dipakaikan. Apakah sebelum imamah atau salah maksudku misalnya arak kelambina
gamis sahino dang kadua. Apakah maksudnya tapakin kia atau takumbe takaduang kia beru talapis sang kain kapan no. Lebih banyak ulama yang mengajarkan seperti itu. Kaduangnya kelambi ya kah? Beru na tabuk to bungkus sang kain kapan. Ada juga yang memakai cara lain. Kain kapan na biasa, ini to tolo atau tali milu kelambian kah. Lagu ulama saya kena hingga hindi angadungan apa ini bapak kagana alam tolo. Takaduang ya, mara imamah kaduang lah ya Ulama-ulama itu angkuino girang pakaian nahino bukan ndak dimandikan, ndak disolatkan seperti syahid, ndak dimandikan juga, tapi dipakaikan nanti pakaian yang sering dipakai. Nah, turutu agulung sang kain kapan. Nah, jadi agak beda ruan kain kapan. Jadi bukan bermakna syahid seperti kajian kita sebelumnya bahwa pakaiannya itu seperti itu, enggak. Kalau itu kan syahid yang perang itu baru pakaian apa-apa yang dipakai di saat itu yang dipakai dipakai untuk dimakamkan. Masih ingat deh pira lo syahid? Oh ibu, pira macam syahid? Telu. Nah, hilaina terus berjawab. Mbe sai. Syahid dunia. Syahid akhirat. Syahid dunia akhirat. Ibu-ibu kuliah berjawab. MB contoh syahid dunia akhirat. Perang. Mati perang. Melahirkan haji. Syahid dunia akhirat mati dalam peperangan membela agama. Wahino syahid dunia simbeno. Syahid akhirat ada nino. Syahid dunia hino perang karena salah. Tahu tadi itu main botoh misalnya. Wahino biasa kan botoh besual dang. Atau no mati. Itu syahid dunia. Tapi sebenarnya bukan itu syahid dunia. Syahid dunia itu sebenarnya kenapa disebut syahid dunia? Kelihatannya syahid. Bahkan dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan. Tapi tujuannya tidak ikhlas. Mara misal perang bela agama ini padahal antek namilu mau perang, gen mau harta rampasan lah. Artinya di mata orang dia syahid, tapi di sisi Allah tidak syahid. Si paling luwe aja syahid akhirat. Nah ini aja harus tahu jawab bubul 5-6 sang ibu-ibu. Munde atau jawab aja dikutau, ya opo ya liwat alu opo ya no. Kita contoh syahid akhirat ibu-ibu. Ibu-ibu julu saya itu si mama no. Coba. Syahid dunia akhirat ini. Syahid akhirat ini nilainya pahalana mara dengan syahid. Lagu le dunia tetap ya tepandi, tersembayangin, melahirkan 1, 2. Haji yang lalu ngaji. Ya bapak-bapak kering. Di dekanggo nyebut hiwah hogu. Tabrakan. Terus mati ketelap. Mati kesedut. Mati terik. Luwe waka. Pokoknya kanjekan tenggawe bagus ino syahid akhirat. Bamara misal ida kangeni yang dengarkan. Plak pindah pak. Syahid wah ino. Syahid akhirat ini yang kak. Ditulak mak. Ula itu mandi. Mandi lapu normal. Terik. Terik ikan motor. Lagu terik lalu ngumbe dulu. Nah ino malik lalu terik ya lalu ngumbe. Mau ibu botoh ba. Burung ya. Lamun lalu terik angkat lalu meroyak. Kira-kira itu syahid atau enggak? Syahid. Pokoknya dalam rangka perkara yang boleh, maka kalau mati mendadak itu, maka dia termasuk syahid akhir.
Wa in kufina adzakaru fi khamsati fahiya thalathatul madhkurah. Kalau orang dimakamkan lalu dipakaikan baju dan imamahnya, berarti dia pakai 5 lapis pakaian, yang 3-nya tetap berupa kain kafan. Wa yuqbaru alaihi, kalau sembahyang mah syarah ini, laisa fiha qamisun wala imamatun, yang 3 itu selain baju dan selain imamah bagi orang yang memakai. Wa yuqbaru alaihi 4 takbirat. Langsung berarti setelah dia dimandikan lalu dikapan-kapankan. Nah, kira-kira tahu wahidanaka masalah kapan ini? Lagu mau di taman praktek di taman ruang. Nah, jari taruhlah ini lapis kain deh. Jari caran tetulu yang tolo yang jenazah wah ini hisai takane kan ini telu rampi ini. Nah, wah maka telu alap tolo tuh kan api tah jari sisai jariang. Munawah jari bagus, nah beru dah kena. Kedua Demenoh kedua selesai beru ketelu. Ndak ada ngadu logika. Lamun ngadu logika ja. Lu tetelu abe kali-kali kena. Kan telu jari hino. Lamun ngano isi ta dianggap satu dia. Karena kan kita nutup kedua itu ndik man ketutup. Jari na tetuah ketutup si pertama, baru kedua, baru terekeng nomor 2. Terus kedua ini buik jari bertutup, baru tada tengang kain ketiga, baru terekeng nomor telu. Muntah sekali kena sisai berarti kita menutup sesuatu yang belum tertutup, berarti masih dihitung satu. Nah ini orang tuh hati kecil-kecil, ndak tuh nota pagah bara biasa itu kan saling pagahin. Aduh pada dong kena dah haladang mau ini kena. Nah jadi beda dia. Sai jelu selapis terselesai, wahino sai, wahino sai. Nah ini orang beda. Ndak ada doa khusus. Ndak ada doa khusus. Cuman kita dianjurkan hanya ingat kepada Allah, ndak tengeros. Orang yang mengurus jenazah pertama dari memandikan, kemudian dari mengkapankan, lengan monggo sampai tagin nelepna itu tidak ada doa khusus, cuma mereka dianjurkan untuk berzikir. Apa zikir? Apa jamalenda? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa disunahkan untuk berzikir? Ante ndak na berisik. Yang ngumbeh. Coba ada renungang. Lamun kencekan da panik, to na anak dan nyetel TV belik-belik, atau anak dan nanggur batu retono to abinger kira-kira ngumbeh. Kencekan da pusing. Sili dah. Ngeno mayit to masih. Ibaratnya pusing ke Ustadz mayit to di embeng kita binger. Bukan jeragan kena pusing. La ilah sampai tiba kan dengan kanjek jajah tok narak binger-binger ledai kita ande na mele gin ngapek kita ngaper itu ngaper itu. Oh. Orang jenazah itu tuh suruh layinu bi amwatikum, bersikap lemah lembutlah kepada mayit-mayit kalian. Muntagin jauh ya api isi, muntagin ngeraus ledai kita lembut isi. Kenapa? Innahum yas'uruna wa ya'lamun. Orang-orang meninggal itu merasa dan mengetahui. Lagu darak kuasa agin bebala. Cang ayo mulai tenginem panasan ta, bang telinga masih. Lagu ingin beli orang kadbi, ingin ngeno di darak kuasa wah. Ini tuh suruh kita teduh. Nah, sehingga semua pengurusan jenazah itu kita hanya dibolehkan berzikir. Jadi itu yang baca yang Kanulun selawat. Syahadat. Ino aja gue apalagi denger kan dengan masih hidup ino baca yang. Nawah mati orang denger ya apalagi masih hidup. Wah nyedi wah roh hatono tahu awah itu.
tahu tahi saling peta tahu si benger tahu ayah apa alamun ini kita baca yang syahadat aja masih hidup ini hanya lo mati apa kata baca yang jadi kita baca yang pun nalkinang nano la ilaha illallah intang ano ini tedu ka turutang ongkatku di mana tangan no pokoknya kan antek na ingat. Terus kita ndak nama kita zikrang diri ta la ilaha illallah la ilaha illallah ndak ngano kita bada ante na ingat nah jadi dia mentakana la ilaha illallah beng aja dah ginuru tangaka nah ino na payu kinuru tanga ino urusan iya nah dia mentok ano bare malik la ilaha illallah 3 kali nah bede jarak ndak keberuntun Hah? Basang yang dia baca syahadat. Iqra'u yasin ala mautakum tujuan tengaji dekat dengan sakaratul maut itu adalah antek nalonggar sugul. Dek kena lelah halu. Itu tujuan. Nah kalau mun HP Allah alam. Bagus daripada lagu na setelang itu apa yua. Apa sikir roh. Berarti ndara tahu sikir anak jari ini. Jari lah muntang ngadepin dengan ninggal hino dek tagin ketu sikir. Jari tak ketu pertama itagin ngembenga ingatat la ilaha illallah. Wah hino demen 3 kali wah. Ditulak binger adapun si sunnah tabaca noja yasin esa hino ndak ketono to sikir kahi jadi mundak ta inda belum ndek ne ya tawona jadi lamun dengan hisakarat hino esa yasin ndik atono to sikir bingeran yang gopeh cuman yasin hino pun to tabacana karena memang ada nas ada dalilnya entono betul udah berhizib belum. Kemudian setelah itu masuklah kita kepada sholat. Wa yukabbiru alaihi al-mayyit idza shalla alaihi 4 takbirat. Dan takbir ketika orang sholat atas mayit ini takbirnya ada 4 takbir. Minha takbiratul ihram. Dari yang 4 itu ada takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram niat ini kan wahino baca Fatihah takbir wahino baca sholawat takbir wahino doa untuk al-mu'min takbir wahino terakhir ini wahda takbir ini doa untuk semua diulang takbir terus langsung salam. Jelas ada ulama yang mengatakan takbir itu mengiringi setiap doa dan ini menyebabkan 5 jari takbir. Allah usalli ala hadzal mayyit Allahu akbar. Rekeng hino. Rekeng anta. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahu akbar. Rekeng. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu. Wala ini aja. Assalamualaikum. Terekeng. Ada ulama yang mengatakan takbir itu mengiringi setiap doa. Allahu akbar selain takbiratul ihram. Terus lemudi tahu 5 genjari ya. Allahu akbar. Demeno membaca Fatihah Allahu akbar. 2 bandi. Demeno membaca salawat 3. Demeno membaca doa mayit demeno membaca doa muslimin. Tapi yang paling banyak dipakai oleh ulama kita dan lebih masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah 4. Walau kabbara khamsan lam tabtul lakin law khammasa imamahu lam yutabi'hu. Kalau ada tiba-tiba orang takbirnya 5 seperti si bro pada kuno ngiringin doa sang takbir maka lam tabtul salatuhu tidak batal salatnya.
Walakin law khammasa imamu, tapi kalau imam yang tiba-tiba 5, lam yutabi'hu, tidak boleh diikuti oleh makmum. Bal yusallim aw yantazirhu wal yusallim. Bahkan lamun Malik takbir kelima imam ino ita kanggo temu farakah langsung salam atau tantina jera sok ndak tamilu takbir. Pada sang imam salah, dia kanggo nurut imam salah. Dia kanggo nurut imam salah. Nah lagu ingatku tenek itu ku pelih nuka. Kan tau ada be. Mulai kumbada ada langsung lagu naka kedung teingat no. Pelih kuno apa? Padahal kering sekali. Kanda milu tokol. Ah, lagu kan dengan ngaji dang ini kan darah bada ita. Kaino Malik kutagin ini. Ao ja. Lagu kan suwe ita bingung isi dan darah bada ita. Seharusnya mudino subhanallah. Naino lupa. Saling tunjuk deka. Ibalagu lamun boleh ungkat dengan takbir sehingga ita urah ikan sujudno takbir masih. Jadi ndara anu kecuali dah wale atah kena takbir dengan butang ruain tang no. Lagu sempat aku bingung. Lagu ndara mbada ita hino mele mula ku salam-salam bahkan dia bada ita tanggung jawab dalam mudi dengan no mula. Nah, jari munara kesalahan imam Nah, ida tarik butang ini kan diteduk kan hino jadi masalah ini. Subhanallah tangan no kinta. Nah, jadi dia mana salah imam dia kanggo nurutang. Hino ya kurang mara posisi kuno aku tokol. Ida tetap butang. Tukul ngenedang sampai anu subhanallah ngenodang. Sampai salam aku alurang we ida sembahyang sesa. Dia dah kanggo milu mun salah imam. Waina sebalikna misalna lebih nak aku. Wah ganta salam ini beurah ita. Nah, berumur dua imam mo. Lagu yakin ni tawah tutuk ndik tak kanggo. Sok da asik melegin taik dang langsung batal. Imam batal ke sembahyangnya. Ndek, karena dia sengaja. Lagu makmum mun tau salah ngono tok attack, batal. Nah ngombe carana tokol muna mele nganti sampai na tutuk rakaat imam na karing 2 ke karing 3 nganti. Barehna barang salam. Atau cara yang lain na niat muqarakah tok na salam bejulu. Nah yang ano ini ara imam 5 kali nagin takbir dek da kanggo nurutang. Bahino nganti dah sampai na salam tok da barang salam atau da muqarakah terus salam bejulu. Apa? Sulit tawang sitin lamun 5 takbir. Karena totawan sitin hino bau ya urung. Allahu Akbar na to dawan sit bapak kagini na Malik. Wah tutuk. Au mano. Pertama takbiratul ihram nanti. Lain takbiratul ihram di takbir. Lain lagu munta pancayang ada telu ya. Lagu munta gabung ya 4. Takbir pertama takbiratul ihram, si keteluna bareh takbir lain no. Takbir setelah Fatihah, takbir setelah salawat, takbir setelah doa mayit dan takbir setelah doa semua. Wa yaqra'ul musallil Fatihah ba'da takbiratil ula. Selanjutnya membaca Fatihah setelah takbir pertama. Wa yajuzu qira'atuha ba'da ghairil ula, dan boleh dibaca didatangkan Fatihah itu ketika di takbir setelahnya. Contoh mana? Allahu Akbar ina imam. Allahu Akbar inda masih. Lagu di teman baca Fatihah. Nah, berarti sida membaca Fatihah setelah takbir kedua. Nanti kan Allahu Akbar.
Bahino kelolosan ida bareng nurut imam misalnya. Di depan baca Fatihah Allahu Akbar indah masih. Astaga, kan gue wah takbir roh. Di kuman baca Fatihah. Baca Fatihah. Bahino setelah takbir kedua. Nah, bareng ngumbe status ini otomatis bareng itam baca Fatihah, imam baca doa selawat. Itam baca selawat, imam baca doa mayit. Itam baca doa mayit, imam baca doa semua. Imam salam itan dek teman doa semua. Apakah kita takbir yang terakhir? Sebagian ulama mengatakan kalau dia ikut di awal rempok ke selapu doa itu no. Cara kedua dia persis seperti masbuk. Takbir malik bareh. Anggap takbir sionek tanpa bacaan itu lagu. Lambi mereka dua. Nah, ngabang mah. Jadi narangkum mereka. Itu satu pendapat kalau dia ikut takbir dari pertama. Tapi kalau dia masbuk enggak. Pada wasang rakaat tuh ya. Dengan takbir untuk Fatihah, kita takbir untuk takbiratul ihram terus mundur kita. Jadi misalnya imam wah takbir 4 kali, kita berutara 2 kali, berarti ngelong kita 2. Pada wasang ini lebih gampang. Lamun cara pertama, jangan sebagian memakai itu pun syaratnya dia ikut dari pertama. Dan kesalahan itu separuh menganggap itu kesalahan lagu, separuh menganggap itu berbekas dia. Karena itu dianggap dihitung takbirnya, maka doanya disatukan karena tidak berani nambah lagi takbir. Tapi yang paling amannya seperti tidak ada pusing tapi seperti masbuk itu. Pertama masalah mengkapani si Monesta. Yang adu anak si Nabi jubah nalai waktu nasi mati kok aran sunnah. Takaduang mai itu pakaian kesayangan. Itu pertama. Yang adu anak si Nabi mulai kok aran sunnah. Nah, terus yang kedua masalah niat berimam le awalnya tiba-tiba le akhir bareh karena kesalahan imam dan muparokah kita mau kita pahala berjamaah no karena niat teman yang berjamaah pertama. Terima kasih. Yang pertama tadi pendapat yang mengatakan sunnah juga memakamkan orang, mengkafaninya ikut dengan pakaian yang dia sayangi, yang sering dipakai kesehariannya, paling sering dan paling disukai pakaian tersebut. Termasuk yang identik para ulama itu jubah dan ini jubah dan imamah. Apakah itu ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu ada di riwayat para sahabat yang banyak seperti itu. Kemudian adapun tentang kisah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya belum begitu jelas. Adapun di dalam kitab-kitab seperti yang kita baca ini kan kitab ya. Nah, jadi dalam kalau kisah-kisah para sahabat ada dan kisah para ulama itu banyak tentang memakamkan berikut dengan imamah dan jubah. Biasanya imamah dan jubah. Jubah itu pakaian rompi marbasanta, rompi. Kayak rompi tapi pada yang sangat dalam muka beli. Jubah panjang, rompi beli tapi terus ngeros. Nah, itu jubah. Itu yang kebanyakan. Adapun soal kedua yang mengatakan ketika kita sudah berniat menjadi makmum berjamaah, lalu kita di tengah-tengah sholat kita mufarakah. Kalau ada orang mufarakah karena yang membatalkan bagi kita, mungkin bagi imam tidak membatalkan, tapi kita meyakini itu akhirnya ragu untuk ikut, maka apakah kita dapat pahala jamaah? Sudah. Loh ini baru takbir jamaah ini Ustaz. Lagu berunam baca Fatihah wanda kena perasa aku langsung mufarakah. Mau itu pahala jamaah? Mau. Dari niat yang pertama sudah dapat. Ini kan sholat sendiri jadinya nggak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Supaya ngeno niat dah mau itu. Itu saja. Dengan balik berniat ya, berniat berjamaah lagu tolong tono mas imam sedikit biasa salah jadi imam. Tidak boleh. Orang yang berniat mengikuti orang sementara dia ragu timak nak kena sembahyang tak jadi batal. Kita berniat mengikuti orang, niat teh ya jadi imam ta.
Lagu ita sendiri yakin bahwa dia kena sembahyang. Nah, ita sih kenanya langsung jadi batal. Beda ya was-was. Kalau was-was kan ragu. Lagu ini sih ku bahas. Yakin ita mau kita panggil jemaah maksudnya. Sumbeh. Menurut masukan dia Iya, tekan. tapi jemaah dengan Bali lagu Datang tahun orang imam. Lain imam mau wa innamal a'malu binniyat. Mau ita. Lagu tapi ita sobare kancan tes lain dah anu. Lagu lengan niat hino wah mau ita. Masa tadi lalu di masjid batu beli kan? Kan enggak no. Romo Ustaz. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kan dia tergantung gantung niat nih sholatnya. Nah, gantung enggak boleh. Maka misal tahu ti imam nih kadang-kadang ngeno ya kayak imam nih kadang kesalahan kan kamu lain kesalahan kan itu parakah kah itu kan. Oh. Mbet ada heno di tengah niat itu oke. Itu bukan termasuk gantung. Oh. Siaran gantung hino dia terkait dengan apa namanya? Nyedak sembahyang. Nyedak barang robah jumlahnya. Lamun dalam sholat fardu itu ndak boleh sama sekali. Bareh lamun nangane banganeho, lamun nanganeho. Itu ndak boleh sebenarnya. Ndak boleh kalau sholat fardu. Kalau memang ragu tentang orang itu mendingan ndak usah. Muntagir raguang aja. Bareh sangat salah, sangat kena. Masih bersangsang mendingan ndak usah. Itu masalahnya kalau sholat fardu. Berbeda dia ketika kita sholat sunnah. Lamun nangane bahkan lamun kumanggelan alu aja bahine ini bentahku. Padahal wah niat tegin sembahyang 4 rakaat tuh 2. Boleh. Boleh. Jadi menggantungkan itu hanya boleh di fardu. Salah. Hanya boleh di sunnah. Kalau di fardu enggak boleh. Kalau kita ragu tentang imam itu mendingan enggak usah. Ya sholat sendiri lah. Sholat sendiri saja. Imam dalam kelompok ahli sufi mereka lebih mensunnahkan untuk sholat sendiri kalau memang dia ragu. Tapi kalau ulama-ulama fikih mengatakan kalau kurang-kurang kejik jana sarayan berjamaah kurang-kurang kejik ina. Tapi kalau hati yang bermain ino dan pokok tetap keraguan itu enggak. Karena la yubnal ibadatu ala syak. Tidak boleh suatu ibadah berdiri di atas keraguan. Itu kaidah usul fiqh sangat jelas ini. Mun ragu ndak be. Mancawa sembayang. Nah, lagu ingat keraguan hino kan setan nu ceket bare. Jadi setan nu goda ita. Kekurangan imam sing ngono besang teliti. Dia tahu kayak tonde. Kan ngono. Jadi kekurangan orang kita teliti, kekurangan diri sendiri ndak pernah mau menyadari. Nah, ini kita hati-hati. Kalau benar kekurangan imam itu penilaian dari batin kita yang suci, tidak apa-apa. Lagu jangan-jangan penilaian itu sokongan lengan setan ngono itekah. Nah, jadi kalau benar-benar dari diri kita tidak apa-apa. Tapi kalau kita harus teliti apakah itu dari talbis, maka itu jangan diikuti. Karena lamun tak ikutin jan darak gen kena imam situ kita. Terus kita na suruh jadi imam dia temele. Nah, itu hati-hati. Lamun murni karena kekurangan, dia akan mengoreksi orang, lagu tahu aku kekurangan nurani ya bejulu. Oh, ini tonton nilai dang. Terus kita ni terani bejulu kan pelih. Salah isi dah bangka badak itu sih kena kete bejulu ngono. Nah, itu caranya. Assalamualaikum. Keruan datang salah apa? Keruan masuk wahana kedua misalkan Fatihah kan tidak boleh mengulangi kan. Kadang-kadang ini yang mengulanginya kadang ndek Begini ya. Jadi kan kemarin kan Qur'an bilang kata Qur'an menulangin. Jadi ndak gantung kalau menungano. Artinya berhusnuzon aja sama orang belajar untuk husnuzon. Liwat aja dah nak ngano be. Terus ternyata ngano dang isi tengadok diri ta. Tengano ngadok diri ta hino orang tu salah. Manca be. Ghairil maghdubi alaihim. Ulang balik. Mulai ya Malik lah kan ghairil maghdubi alaihim. Berarti nyambung sebelum mah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak apa-apa. Sah. Yang ngombe itu nasah karena dia menempatkan arti. Nangka lamun ndak ngulang coba. Ghairil maghdubi alaihim titik. Waladdallin ngumbegin apa artinya mun sak waladdallin. Nah, tono. Cuman sejari masalah mun tamele hati-hati kan pertama siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, tahu yaktan dia bu entah tono be. Nah, tawakaf be. Mahino baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, hino bada. Itu ndak ada masalah, berarti ndak apa-apa itu. Mengulangi Fatihah tapi itu untuk membenarkan makna. Ndak apa-apa. Newah kena artina, Malik ulang misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kena tonde? Kena. Malik kena kaget ngegas. Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu. Nah, batal dia. Misalnya nih. Aku aja nanti. Malik aku aja fasabih nanti. Kalau di ayat ditulak Rasulullah. Ayat itu boleh. Ulang itu kalian enggak apa-apa. Hanya di Fatihah. Lagu ingat, bukan hanya Fatihah rukun qauli. Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Malik tidak. Allahu Akbar. Otomatis batal si pertama. Lagu kan timah ande tagana batal ya memang ya ragu angat atau ulang. Lagu tonde beridap kok karena si tebruk mulai. Sida wahino jadi ande terekeng lelah. Nah, lagu itu pertama ande. Rukun qauli, ucapan yang pertama qauli. Rukun qauli yang kedua apa? Fatihah. Maka tidak boleh diulang. Rukun qauli yang ketiga apa? Hah? Rukun fi'liyah no. Ucapan tahiyat. Simbaran tahiyat. Simbaran tahiyat, ibu-ibu. Doa tahiyat si jari rukun no simbeno. Si tautaran tahiyat kan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina. Nah, simbe entah salat entah tahiyat. Itu tahiyat, kemudian syahadat, kemudian sholawat, itu yang menjadi gabungan rukun. Ingat itu rukun, itu yang tidak boleh diulangi. Ada misal at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka inda Malik batal. Jadi dia kanggo diulang karena itu rukun. Lagu lamun da ulang at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, yang jadi rukun sebenarnya as-salatu lillah. Isa ino. Adapun as-salat isalah as-salatul at-tahiyatu lillah ino sejari rukun. Lamunna at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, tiga kata ini sunnah. Lamun tiga kata ini salah, tiga kata ini hilang, sah. Karena yang jadi rukun at-tahiyatu lillah. Nah, itu tidak boleh diulang. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, itu juga semuanya rukun, tidak boleh diulang. Jelas? Jelas deh. Nah, itu. Ante ndak ada bingung, pokok selapu ini ndak ada ulang ini inti ya. Bareng munda perincian esak nonde at-tayyibatu apa dah? Mulai terbaca kan awal ditapal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Tiga itu.
Ja- ini aja kanggu. Cuma salah kah? Karena bukan rukun. Apa pertanyaan, Bro? Ndarak wah kejawab deh. Oh. Nah, berarti ditepukan bega mau naisan deh. Jadi setelah takbir ke pertama Fatihah, setelah takbir kedua sholawat, kemudian setelah takbir ketiga yad'u lil mayyit, berdoa untuk mayit. Nah, lagu ini biasa itu aja si simpel ledang deh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, di sini kasih tahu kita doa yang untuk mengambil berkahnya kita baca saja bareng-bareng. Tima ada doa ngaduan termasuk aku. Tidak ketelompak kita menonton bareng-bareng. Doa jenazah, sholat jenazah, doa untuk selain Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kita aja ini orang deh. Nah, doa yang di sini yang disunahkan adalah fayusannu ayyaqula Allahumma hadza 'abduk. Ya Allah, ini adalah hambamu. Ini artinya. Wa ibnu 'abdik, dan ini wa ibnu 'abdaik, dan ini adalah anak daripada hambamu juga. Kharaja min ruhid dunya, dia keluar dari dunia. Wasi'atha, dia keluar dari dunia yang luas menurut dia. Wa mahbubahu, dia keluar dari orang-orang yang disayangi. Wa ahbabi, kekasih-kekasihnya. Artinya ini adalah hambamu dan hamba dari hambamu. Dia ini datang menuju engkau ya Allah. Dia keluar dari pergi berpisah dari dunianya, berpisah dari orang yang dikasihi, berpisah dari kekasih-kekasih sahabat-sahabatnya dan sebagainya. Ini artinya. Kana yashhadu an la ilaha illa anta. Hambamu ini sudah bersaksi dan bersyahadat tiada Tuhan selain engkau. Wahdaka la syarika lak, tiada Tuhan selain engkau. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan dia sudah bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusanmu. Wa anta a'lamu bihi minna, dan engkau lebih tahu tentang hambamu ini daripada kami. Allahumma innahu nazzala bika wa anta khairum manzul. Ya Allah, hambamu ini datang menujumu dan engkau adalah sebaik-baik tujuan. Wa asbaha faqiran, hambamu ini di pagi dia adalah seorang yang sangat fakir, dia butuh ila rahmatik, kepada rahmatmu. Wa anta ghaniyun, sementara engkau maha kaya dan tidak butuh terhadap apa-apa. An adzabihi, dan engkau wa anta ghaniyun an adzabihi, dan engkau adalah orang yang berkuasa kalau engkau ingin mengadabnya. Wa qad ji'naka raghibina ilaik syufa'a'an lahu, dan kami datang kepadamu ya Allah mengharap bantuan syafaat darimu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya Allah, kalau orang ini baik maka tambahlah kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz anhu. Kalau orang ini jahat maka maafkanlah kejahatannya. Walaqad walaqihi birahmatika ridaq, dan jumpailah dia dalam rahmatmu dan keredaanmu. Waqihi fitnatal qabri, jagalah dia dari fitnah kubur, wa adzabi, dan azab kubur. Wafsah lahu fi qabri, lapangkan kuburnya. Wajafil ard, keringkan tanahnya. Anjambaihi, kiri kanannya. Walaqi birahmatikal amna min adzabik, dan jadikan dia menjumpaimu dengan rahmat dan aman daripada azabmu. Hatta tab'athu aminah, sehingga engkau bangkitkan dia dalam keadaan aman. Ila jannatik, kepada menuju surgamu. Birahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Tuh ida jari imam nganga mau mulai mudi no. La ilaha illallah. Bega belo ini no. Nah, itu waktu salam tuh baca ndak apa-apa. Bah ini dalam sembahyang masih lagu istilahnya muntajar imam jabe gak repot. Suwe dengan kah jari liar dengan. Wa yaqulu fir rabiati Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu, dan di takbir keempat berdoa untuk kita semua. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan bagi kami kebaikan yang dari al-mayyit
artinya mau ya pahala bertemilu mau pahala. Wala taftinna ba'dahu, jangan engkau azab kami setelahnya. Ndak kematian nah ini malah ita gin tiba malah petakan kah. Nah, waghfir lana walahu, ampuni saya kami dan dia. Wa yusallimu, dan salam. Wa yudfanu, nanti kita masuk kepada wahino salat deh. Jemaah di pertemuan selanjutnya masalah wa yudfanu, menguburkan. Karena menguburkan ini juga masih kita ranah luwe kita sok kedar-kedar kan. Nah, jadi perlu kita bahas kembali gimana sebenarnya tata cara yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ke pertanyaan Malik. Untuk kitabnya kita tutup sampai di sini, wallahu taala alam. Wajib ke dengan nina sembayangan mayit. Nina ke mama pada hukumna. Hukum sembayang mayit ini fardu kifayah. Apakah gugur kewajiban fardu kifayah lamun narak dengan ninggal lagu senina wah nyembayangin ya? Khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan gugur, tapi sebagian mengatakan tidak kecuali dua. Nah, ngono. Jadi pada kewajiban tekah munandara mama aja wajib. Jadi mau kita pahala dengan nina sembahyang mayit mau. Jadi sembahyang mayit ini hukumnya fardu kifayah. Ndekna bahas nina barang mama. Nah jadi munandara nyembayangin lantong dengan nina nomor dosa. Nah ngono. Jadi pada ya hukum tanina dit mama lamuna sembayang jenazah. Jadi wajib kita nyembayangin dengan nina. Salah. Wajib kita nina nyembayangin jenazah. Wajib munandara dengan nyembayangin hukumnya fardu kifayah. Munawahara nyembayangin aja bersekedar sunnah. Jelas ke? Pak Malik. Gua minta berkali-kali yang jenazah terwah kita mau ngepayahin terus apa? Payahin di Malik ke masjid. Malik bare asar betul Malik kita membayangin. Bagaimana hukum mengulangi sholat jenazah? Kalau jenazahnya disolatkan berkali-kali oleh orang yang berbeda, semakin bagus. Orang yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya ita sendiri ini. Ita bareh ledekat balen taulak tengah payahin. Taik sebelum zuhur tekang ngono. Taik kita berjemaah jenazah. Bareh asar ya jam hizbullah milu ita. Bagaimana hukum mengulangi sholat jenazah yang sudah kita lakukan sendiri? Maka hukumnya kata Imam Asyuti, berikut kata Imam Nawawi dalam i'anahnya juga, apa hukumnya? Khilaful aula. Apa arti khilaful aula? Khilaf permasalahan ini sangat besar. Apa artinya? Bagusan enggak. Tuh, bagusan sekali. Tapi kata Imam Nawawi, ketika orang itu menjadi panutan, maka jangan meninggalkan itu hanya takut khilaful aula yang tidak tentu salah dan tidak tentu berdosanya. Tapi akan menimbulkan dosa yang masalah yang banyak. Contoh, wah kita sembahyang onak lebali, nangka kita taik, kita jarimam, araklah tono keluarga mayit milu. Tuh tanyelengos lah mudi mar misal onek dia atau kita sembahyang onek. Terus nengka kita jangan-jangan keluarga tersinggung. Iya dia milih nyembayangin keluarga entah kita dengan ini angan. Jangan sampai seperti itu. Atau dengan ya jari tokoh ya pihaknya jari imam entah mereka. Wah nyembayangin lebale. Bare le masjid suruh nasang dengan Malik. Jari imam Malik. Nah maka ndak apa-apa. Artinya khilaful aula itu kalau bisa kita hindari. Lagu ndak sampai membuat orang tersinggung. Nah itu. Jadi ndak sampai sengaja kah? Nah itu maksudnya. Itu maksudnya khilaful aula. Mungkin guna si sembahyang jenazah lek kubur setelah pemakaman. Boleh. Hukum jenazah di kuburan boleh.
Dan itu terjadi di zaman Rasulullah banyak dan di zaman sahabat juga banyak. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya, mana si fulan, mana si fulan. Tidak pernah hadir Ustaz sekarang. Mana? Sakit. Oh, nanti kita jenguk. Pas mau dijenguk, udah tidak ada Ustaz. Udah 2 hari kemarin sudah meninggal. Oh, Ustaz, ngulun deh. Ya Rasulullah, dia sudah meninggal beberapa hari yang kemarin. Tolong antar saya ke kuburnya. Langsung ya ketua di kuburnya langsung sembahyang. Nah ngono munta meta batur ta sematon jarin ta silae de minta det wah ninggal ketua nang be kubur tu sembahyang ton. Tu sunnah. Di malai apa? Di malai. Aku malah kata sih ngone kayak gubuk no isin gubuk no malah dari luar gubuk no paturan kota tapi kirain gue cita ini pikiran jadi sebagusnya para kali bayangin aku tono lara kepikiran kayak orang kepikiran gitu lah orang kepikiran. Insya Allah lamun batur luar gubuk dia akan tersinggung. Si akan tersinggung pen balik keluarga. Mari misal kita barisan Hizbullah. Wah ini le balik wah kita sembayang. Betul ketong adu kelambin tah. Tokol dia sembayang wah aku ngipayahin le balik auka. Dia ndara akan tersinggung. Nih keluarga akan tersinggung. Kan dengan kenjekana ngumber nah kenjeka sedih tu nara dengan da sikir beju tu arak deket balen da mulai datang ngumber dengan tersinggung. Nah itu lamun dengan jawab jende. Nah dia wah ngaji nih ngono. Tahu deh. Lamun nara mau ning ngono tau karing tembada ah. Mun darak mau ning ngono dek kena ngono dengan berarti kita prasangka dan ndak pikiran. Jadi anak ke berapa kan enggak cuma kecil ini ada salat setelah salat asar. Apa? Ada salat setelah asar. Ndak boleh sholat setelah asar. Ndak boleh sholat setelah subuh. Sama itu waktu tahrim. Maksudnya sholat sunat mutlak. Muntara jenazah piran-piran kanya kena ngempok jaludah ndak apa-apa. Ya budinya sebab. Jadi sholat sindi kanggo setelah asar atau setelah subuh itu sholat sindara alasan tiba-tiba melihat sembahyang itu ndak boleh. Ngada bukannya kanggo lagi wajib. Nggih. Wah asar kanggo. Misal wah dengan ngabang asar. Nggih bilang waktu. Setelah asar neka jam 5 tokol-tokol. Ingat dah di zaman sembahyang subuh hone. Da kanggo ke bare ke magrib pesengah wah asar nanti kanggo sembahyang. Dia kanggo harus sembahyang saat itu. Lagu tiba-tiba mana ta sembahyang dulu sama ini enggak murahang rezeki ta sang epentah hinda wah asar nah ino dek kanggo. Ngada aja kanggo. Di kanggo. Wajib malah kalau itu si bau hitung ka. Lamun anu bertahun-tahun jana kanggo tagana nakala sembahyang keneo kanggo. Namun kalau untuk yang bisa dihitung wajib saat kita sempat. Terus kita pilek misalnya terus air bidon karena jeruk puntel bar dari tante bau kena takadu sembahyang terus Bau. Kita pilek di arah tahanan Bau. Tima tayi lah di agen nanu. Onde. Lagu munda ngerekeng kebersihan basa bagus ada pupu. Lagu mun tarekeng sah jada sah. Jorok kalau ya aja. Mulu ketapal beten hijau-hijau berdempal kan. Lagu marah misal tengah sembahyang kan husu yang nangis apa bare nangis lantung hidung nangis kan. Jadi enggak apa-apa bare enggak apa-apa itu bukan najis. Maraku ini kan biasa tak pilek itu. Aku di tas teman kan kantong tak bayang. Enggak apa-apa, bukan najis. Kan tai hidung, tai mata, tai gigi, apa tai telinga, dia najis ini. Tai naik kele bawa ino, tai jama ino si anu. Misalnya mama belo gak ada ayat bacaan itu wah kita udah lihat di kali baca
Wajib dah baca ya Malik. Kita ragu. Muntah ragu. Dilo ayat terus baca tambah petihan. Ragu. Minta ragu. Lagu munda yakin ndak boleh. Ndek teryakin ini tak. Itu ragu. Jadi kanggu dia umbe was-was sah. Lagu muna keraguan hino datang wah ruku ida. Allahu Akbar. Baca ke ku Fatihah buru tu ruku kah. Itu ndak boleh. Ndak boleh terusan mas sembahyang. Lagu munda masih butang tu darah guang Fatihah aja harus dibaca ya. Harus dibaca. Mana sebagai kita kalau salat sunat qabliyah asar waktu berjamaah. Boleh enggak kita sholat qabliyah asar setelah qabliyah asar setelah sholat asar? Mengqada. Kalau niatnya mengqada boleh. Tapi ingat, orang yang boleh mengqada sholat sunat itu orang yang sudah biasa. Biasa anda sholat qabliyah. Lagu suatu saat telat tidak. Juluan kamat dengan juluan Dia mau sembahyang qabliyah. Lah jadi langsung udah berjemaah. Nah, diku mau qabliyah baru. Nah, boleh dikada. Anda ada qabliyah, anda dawah qabliyah tumben-tumben. Idan dengar pengajian bah kanggo ngada sembahyang hino setelah qabliyah itu takada jari le ba'diyah nakasar domeh kerja kanggo dia kanggo tumben-tumben dengan ngada ino dengan si biasa. Ngano. Pokok kebiasaan itu sangat luar biasa. Usaha yang diri dah bede amal-amalan, bede kebiasaan. Biasa yang diri. Yang umbe ita ini terlalu banyak kebiasaan sindi yang ngandung pahala. Nah jadi tengimbangin hidup tekah. Jadi piang diri kebiasaan. Yang umbe tetap perlu punya kebiasaan. Ketika kita terhalang tetap pahala leka. Nah, pasti nu dapat pahala. Biasa anda ngane ngaji kelem Jumat. Biasa yang dah diri dah. Suatu saat sakit tidak jerai dia mau ngaji. 10 tahun dah le ngerap dang le balen itu ngeluit. 10 tahun itu tetap ngalir pahala. Tima dia ulah berniat wah karena dia terhalang mengajinya karena sakit. Lagu ingat wah biasa. Nengka wah sakit. Kanya merangkat ustaz timak telebale muntah sakit jamu ita pahala. Lagu nengka na mulai wah sakit tetap mele ngaji. Bombe telangan mau pahala ngaji. Nah, ini tuh kadang-kadang biasa yang diri le bagus karena le uzur ta jama leka dang pahala no. Nah, nengka ita tawa ne mele tamu pahala ngaji. Dek ini mau det leka ngaji. Lagu waktu enta seger girang tengah ngaji sampai enta mati no. Tetap pahala ngaji. Begitu juga dengan si biasa bersedekah. Kum biasa yang diriku kelemak jual pokok nalap dang mana-mana 2 yule masjid. Tetap de dawah alpahino. Suatu saat goyo gena mau beramal sampai de hilang. Lapu angana memeta jarak tahu lagu tetap pahala bilang Jumat no 2 yuno. Dengan syarat apa? Kan lae dah biasa. Suatu saat terhalang. Dan ini sepakat semua ulama. Nangis Sayyidatina Aisyah. Idang umbe ini nangis dengan jam mau ya tawaf sa'i ya Rasulullah. Ita kan Madinah jauh. Nengka taning Mekah ngane bandit tamu pahala itangisang yang umbe ka aku datang bulan. Tumben naning Mekah gen tawaf sa'i gen apa wah pokok gawe ibadah tahu-tahu dia namong ino tangisang nah hibur na sang Rasulullah kah mandi raus na bersih be. Wah ini apa ini? Setiap perbuatan yang orang biasa maka alaih orang yang biasa melakukan hal itu kemudian suatu saat terhalang maka tetap pahalanya ngalir. Nangano. Ada kita dah ada nyalatin salat jenazah dengan si dek gawe sembahyang di bawah dunia. Apakah ada faedah ketika kita mensolatkan orang yang tidak solat 5 waktu? Lamun naisa tatono bukan arah faedah, wajib kan? Ketika ada hukumnya wajib berarti ada faedah. Apakah faedahnya bisa berpengaruh kepada al-mayyit? Berpengaruh.
cuman pengaruh kan entah kan no. Mara misal ngombe dengan ini dengan dewa sembahyang, tak kirimang pahala Fatihah, tak kirimang selapu. Wah, sampai cuman pengaruhnya ngombe. Mara kantin ai takadunya burna. Manusia motong api mara belik bale no. Nah, jauh embeng tal hatongang tesember ai kira-kira ini kiamate. Nah, ngenoya kah angkun tesigin nyambayangin dengan dewa sembahyang tetap berfaedah lagu embe genentah faedah siraman taino. Nah, ngano. Jadi tetap dia. Ya, oke. Nasi rosak ya. Kita kali ini ngangen. Dia tulang do ibadah, tulang do ibadah haji, no. Maksudnya sembahyang. Kali Ndek tenggawe ibadah kes lamun tenggawe ibadah haji. Kan le perjalanan kadang-kadang berniat nggak sampai le Arafah itu kan tokol-tokol kan aku ngerti rukunnya jadi dia itu rukun pegawaian darah rukun bacaan jadi dengan berhaji hinono lalu ya wukuf ino jari rukun marida misalnya rukun sholat ruku di ibadah ke ruku ino angkun teh ruku ino ibadah bahkan tim ande dah baca ibadah ino kan tim ande dagana subhanallah subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim tiba ada tado momban sah tonde sah jadi simbe rukun angkun dah hinungke ino nah nang wukuf pita aneng Arafah ditulak ibadah ke angkun teh si wukuf tokol-tokol todo ino ibadah nangka ngaji tak melain pahala ngaji Ibadah sembahyang mungkin sembahyang kan negara ucapan kan mereka sembahyang misal meremangan kalau sih bukan Tokol ke gawe bagaimana ngebang dengan sembahyang oh iya ndak ngebang zuhur aduh itu wukuf ini ngebang asar itu wukuf ini oh ndek kewajiban sehingga kan bareh arah istilah tono tuh melajarin jamak kasar sembahyang tele ini tersebut tadi sembahyang tele waktu wukuf itu kebanyakan orang jamak takdim pertama zuhur asar disatukan dikerjakan di waktu zuhur 2 rakaat salam 2 rakaat malik asar itu jamak takdim. Kemudian ketika kita berangkat menuju Muzdalifah dan Mina, kita menggunakan jamak takhir. Maghrib dan Isya kita kerjakan nanti di waktu Isya. Lain tengah kelembar. Oh, sembahyang. Wah, itu haji malam le masjid anu. Lagu urah daerah ni bujulu. Asyhadu an la assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma asyhadu an la ilaha illa huwar rahman. Deh. Deh iya. Deh iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Daman, asyhadu an la ilaha. Mun teh sembayangnya palita pada sang yasin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. No ya. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. No ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Iya, nih dengar. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. No. Allahumma azhab annil hamma wal hazan. Syahadat aja tau dan deh. Allahumma azhab annil hamma wal hazan. Ya Allah jauhkan dariku ham galau, hazan sedih. Ndak tegalo, ndak tersedih, ndak terbimbang. Ngerti.
anu mau tahu anu arti kita semakin Bagus. Pokoknya no doa galau. Ndak kata girang galau. Galau, sedih, pusing. Nah, ini termasuk. Allahumma zahab anil hamma wal hazan. Lagu ndak kira ngono. Ino masing-masing doa no kapiatnya berbeda. Ini doa si baru no ini tangan begini. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma zahab anil hamma wal hazan. Lamun nahine jande na khilaf darak gin marani da bid'ah. Karena hadisnya ada dalam hadis Tirmizi, statusnya hasan. Kanggo tekadi. Lagu lamun dagana assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Siap-siap naluwi marani da bid'ah. insyaallah. Aku juga penutup anunya malah ini aja dulu. Malah ini mau praktek ke jamaah. Malah? Malah. Maksudnya yang malah mana? Malah. Kata malah mau praktek. Malah. Malah yang dalam kalimat apa? Contoh. Malah. Malaul ard. Malah. Apakah dia malah? Malah atau mil'un dulu? Mil'un kah? Kalau mil'un satu. Mil'un. Mil'us samawati wal ard. Pada si kaum menuk masih. Iya. Arti dong jama. Artinya banyak tapi bentuk katanya mufrad. Kalau malah itu sebagian ulama mengatakan ada dia jamak daripada bentuk jamak. Kalau yang malah apa kalimatnya misalnya, bukan yang berarti mil'un. Malah itu seperti kaum artinya. Kalau malah, kalau yang mil'us samawati wal ard itu mil'un bukan malah. Beda dia, beda kata. Kalau yang ditanya mil'unnya itu mufrad tapi artinya banyak. Malah misal selapu, apakah kata selapu itu banyak? Mufrad. Lagu kan artinya luwe. Nah, itulah. Berarti amla jama. Yang mana? Mil'un. Mil'us samawati wal ard. Karena ini benda, apakah jamaknya itu enggak? Allah alam. Karena kalau yang jamak daripada kata yang tidak bernyawa dan pokoknya tidak bernyawa, tidak laki dan tidak perempuan, maka dia lari kepada jamak taksir. Yang namanya jamak taksir itu simai. Tergantung orang Arab, enggak bisa kita bikin. Kalau yang bisa kita bikin, bisa kita, walaupun apapun bentuknya insya Allah bisa. Yang bederumus. Tapi itu bukan samai, artinya dia punya bederembagan kah? Samai atau simai yang tepat? Simai. Sama. Simai. Terus zahab sih kan? Kalau yang mana? Zahab. Kalau yang simai ini, itu maksudnya simai, kita hanya dapat bacaan itu dari mendengar. Artinya orang Arab dulu. Di Tatomiyah. Ada di kamus. Ada di kamus, tapi tidak bisa diotak-atik. Nah, itu simai. Adapun bagaimana kalau yang katanya samai, ada juga yang mengambil masdar daripada sama itu baris atas sinnya dan boleh juga baris bawah simak dan sama. Adapun zahab, kalau zahab itu yang mas, kalau yang baris atas zahnya. Kalau yang masdar daripada zahaba yang berarti pergi, nah itu zi. Zihab pergi, kepergian. Kalau zahab mas dia. Wah, Allah Ta'ala. Kita tutup sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman mulai jari ku badak jilu. Tahu ada arti Rabbana Pak Nabi Mah lapu ini? Munda tahu artinya selalu udah baca, bayangkan artinya. Lagu munda dah tahu artinya maka dia tidak bernilai doa tapi bernilai zikir. Nah, adab kita untuk kan kita awam nih, lewan kita hafal doa lagu kita tahu kenana, maka dia masuk ke dalam kategori zikir. Nah, cara tangumbe nangka kita bagi dengan awam kenjakan tembaca zikir hino hadirang lihateo lapu hajat dah. Permasalahan. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Dia tahu artinya misalnya aku nah hilai otang deh ingat. Ya Allah mudah-mudahan
angkut sama ada ya dewa hule besang ingat no. Pokok ada ke sini. Misalnya kita tahu mesti ungkapan kata-kata doa indah-indah markonan Rabbana atina orang takadu. Ini kayaknya masih bau masih. Intinya ketika kita melafazkan zikir terus ndik tahu kenana tono tu berdoa lagu ngadu angan todok ta berzikir angan ta berdoa. Ini maksud saya bare Rabbana nabi mana maksudku hadirang tono apa hajat dan oka. Agia, ini orang bayangan le setiap anu dah. Karena munda bayangan arti doa anu mereka dia tahu arti ya. Kecuali dia tahu arti apa arti. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat ilmu si mauku. Kan ini artinya. Nah kan dia tahu kenai dengan ngodang, anu sedih jago le nangis dia tahu datang ngisang. Kan ngono. Nah jadi tono hadirang apa aja hajat dan. Nah selapu zikir wahino. Bara ita imamau la ilaha illallah tono to hadirang munde tahu kena apa sita zikirang. Nah bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana رغبة لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووافقهم لما وارزق كل هذا دائما وآخر يا علماء نهزة الخير ونبقى كل شر ربنا أسلم لنا كل شؤون وآخرنا بالرضا منك العيون وخذ عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا مثل المنون واغفر أنت أرحم من ستر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشرا لي وأنا الوحدة واحفظنا دائما من الفتن وهديا رجالا على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشرا لي وأنا الوطن واحفظنا دائما من الفتن وهديا رجالا على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا الوطن واحفظنا دائما من الفتن وهديا رجالا على السنن وانصرهم بالعشايا والبكاء وصلاة الله تنسى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصف المعصومين دور العمرة كفا سباحا وأموات الجيش بفإلهامه على معاصي والمعاني وعلى ذريات وباطن وظاهر أمرت كفا سباحا فيها الحصى وأموات الجيش بماء الهمير على معاصي ومعاني وعلى ذريات وباطن وظاهر أمرت كفا سباحا فيها الحصى وأموات الجيش بماء الهمير على معاصي ومعاني وعلى ذرية وباطن وظاهر
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين. اللهم شفع فينا، اللهم شفع فينا، اللهم شفع فينا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل والحكمة واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.